Halo desainer, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba merequest ya ataupun mengabulkan permintaan dari salah satu subscriber saya kemarin, yaitu tentang bagaimanakah cara agar bisa menang di final kontes 99 Design. Nah, dia kemarin udah berkomentar, "Bang, gimana nih cara menang sih di 99 Design? Kok saya bisa kalah terus ya di final ya?" Dan tipsnya akan saya bagikan di video ini. Jadi pastikan teman-teman simak terus video ini dengan baik dan jangan di skip-skip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja simak pembahasannya di video ini. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini sesuai dengan janji saya, yaitu saya akan coba memberikan tutorial ya sesuai dengan requestan subscriber saya kemarin, bagaimana sih tips agar menang itu di kontes ya. Karena kebetulan subscriber saya itu pernah pengalaman kontes ya dan masuk final, tapi dia nggak pernah menang teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan jawabannya, jadi simak terus video ini dengan baik-baik dan jangan di skip-skip ya teman-teman ya, agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat di video ini. Oke, kita langsung saja bagaimana tipsnya ke slide berikutnya. Nah, yang pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu mengutamakan kualitas ya. Nah, di sini walaupun teman-teman sudah lolos dari babak penyisian ya, kan kalau di sini itu ada 3 babak ya. Yang pertama itu babak penyisian ya, kemudian nah biasanya kalau di 99 itu para peserta itu lebih mengutamakan nama quantity atau jumlah ya, jumlah submit yang mereka masukkan ke kontes final ya. Jadi kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang utama sih yang. Nah, teman-teman mulai sekarang harus mengutamakan kualitas. Desain teman-teman itu tidak boleh yang terlalu generik. Desain teman-teman itu haruslah desain yang unik ya dan beda dari yang lain. Mulai sekarang terapkan tips ini dengan baik ya. Itu adalah tips yang pertama teman-teman ya. Jadi ini sangat berguna sekali tipsnya dan teman-teman bisa coba praktekkan sendiri ya ketika teman-teman masuk final. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sesuatu yang paling penting juga ya, yaitu jangan fokus pada yang namanya rating ya. Kadang di 99 kan kita masih beranggapan ya kalau rating itu adalah tolak ukur sebuah kemenangan kontes ya, padahal tidak selamanya seperti itu ya. Jadi kebanyakan desainer ikut kontes selalu melihat dari rating dan berpikiran bahwa rating tertinggilah atau rating yang paling tinggi bintangnya lah yang akan menang. Sementara yang tidak di rating ataupun yang ratingnya lebih rendah dari bintang 5 itu yang akan kalah. Tapi statement seperti itu tidak berlaku sampai sekarang. Itu tidak berlaku ya. Karena jika rating kita rendah atau tidak di rating sama sekali, belum tentu kita yang akan kalah teman-teman. Pengalaman saya sendiri ya, saya pribadi ketika menang di 99 Design ya dan masuk babak final, waktu itu saya tidak di rating teman-teman. Bahkan yang di rating itu yang paling tinggi itu yang bukan pemenang, malah yang saya sendiri yang menang nih ya, yang menang malah nggak di rating, atau kalau nggak salah yang waktu itu ratingnya cuma bintang 3 kayaknya, atau bintang berapa itu, bintang 4 atau bintang 3 ya. Yang bintang 5 itu malah kalah teman-teman. Jadi pemenangnya adalah ya saya ya waktu itu saya. Sombong amat. Dan trip di sini bisa langsung teman-teman terapkan ya, dan teman-teman rasakan sendiri ketika teman-teman nih memasuki babak final teman-teman. Nah, bagaimana sih agar desain kita itu menang walaupun tanpa rating ataupun tidak mendapatkan rating tinggi sama sekali? Nah, jawabannya ada di slide berikutnya teman-teman. Kita langsung simak saja ya slide berikutnya. Nah, ini teman-teman yang paling penting nih ya, yang harus kita terapkan nih di kontes yang berikutnya ya. Apabila kita masuk babak final dan kita dipilih sebagai finalis, maka kita harus menerapkan tips yang ketiga nih teman-teman, yaitu kembangkan desain dari rating yang paling tinggi. Nah, misalkan nih di sebuah kontes ya ada 5 kontestan atau 6 kontestan yang masuk final. Salah satu diantaranya yaitu teman-teman sendiri ya. Yang lain yaitu ada 4 orang ya, 4 orang lain yang bersaing nih final nih. Misalnya ini contoh saja teman-teman. Nah, di satu kontes itu teman-teman
mendapatkan rating atau bintang yang paling rendah. Misalkan bintangnya cuma 3 atau 2 paling ya, atau bahkan 1 teman-teman ya. Nah di kontes itu ada kontestan lain yang bintangnya itu paling tinggi, bintangnya misalkan bintang 4 atau bintang 5 lah sekalian ya. Nah dari bintang 4 dan bintang 5 itu teman-teman nggak perlu keder ya, atau nggak perlu minder ya kalau melihat rating tinggi seperti itu. Teman-teman cukup kembangkan desain dari rating yang paling tinggi. Jadi misalkan teman-teman melihat nih ada rating yang paling tinggi, oh dia ini ratingnya kok paling tinggi ya, rating paling tinggi. Nah ini desain ini boleh saya tiru, boleh kita kembangkan lagi, dan boleh kita pakai desainnya, tapi bukan menjeplak ya, tapi mengembangkan desain yang sudah ada menjadi desain yang lebih bermakna lagi dan lebih berfilosofi teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bisa mengembangkan desain dari rating yang paling tinggi, insya Allah teman-teman ya, teman-teman akan lebih mudah dalam memenangkan kontes ya. Oke. Nah di sini kan kembangkan saja ada desain yang mendapat rating tinggi dan polos lebih bagus lagi. Nah ini kuncinya teman-teman ya, kuncinya ada di sini. Walaupun teman-teman kontestan lain itu mendapatkan bintang 5 atau bintang 5 sekalipun ya, tapi jika desainnya itu kurang memuaskan ya, atau kurang masuk dengan filosofi atau makna dari content holder ataupun perusahaan ya, itu nggak akan jadi dipilih pemenang teman-teman. Yang dipilih pemenang itu adalah yang desainnya itu bermakna, yang desainnya unik dan beda dari yang lain. Biasanya seperti itu ya, kalau pengalaman saya kontes itu seperti itu teman-teman, mengembangkan desain yang dari yang tertinggi kemudian kita buat dengan lebih bagus lagi. Jadi seperti itu kembangan desain dari yang tertinggi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yang pastinya berguna sekali ya. Nah ini adalah tips yang sangat berguna juga ya, yaitu memberikan feedback dan komentar yang terbaik untuk content holder. Nah biasanya kita ngontes itu kan ngontes saja ya. Misalkan kita udah dapat bintang 5 atau bintang 4 ya kita berhenti stuck di situ aja. Kalau misalkan udah bintang 5 ini, kita berhenti gitu aja ya, nggak bisa mengembangkan kontes atau mengembangkan desain lagi. Cobalah teman-teman kalau misalkan dapat bintang 5 atau bintang 4 ya, teman-teman berikan saja feedback dari kontes holder ya. Gimana ini, ada komentar lagi nggak, atau ada yang perlu diperbaiki lagi nggak, atau ada yang perlu yang diulik lagi nggak dari desain ini agar lebih baik lagi ya. Walaupun teman-teman sudah dapat bintang 5, teman-teman wajib untuk memberikan feedback lagi kepada content holder agar desain teman-teman itu lebih bagus lagi ya. Nah isi feedbacknya ataupun komentarnya kira-kira begini teman-teman. Hello content holder, this is my new design concept for your brand. Please feedback and don't hesitate to contact me if you have any suggestion or idea. Nah seperti ini kira-kira kata-kata ataupun komentar atau feedback yang perlu kita masukkan ketika kita mendapatkan rating ataupun feedback dari content holder ya. Nah teman-teman tiru aja kata-katanya seperti ini. Misalkan ya, walaupun nggak harus sama persis dengan yang ini ya, teman-teman perlu kembangkan lagi kata-katanya, tapi kira-kira intinya seperti ini teman-teman. Memberikan feedback yang terbaik, yang pastinya akan, ini kan di sini ada kata-kata don't hesitate, pastinya ini kan kita peduli ya. Ini artinya kita peduli terhadap klien ataupun content holder yang menyelenggarakan kontes. Jadi kalau misalkan teman-teman ngasih kata-kata yang seperti ini, insya Allah deh teman-teman akan dipilih jadi pemenang kontes, insya Allah ya teman-teman ya. Ini tips dari saya dan sesuai dari pengalaman yang pernah saya alami sendiri ya ketika saya mengikuti kontes di Final 99 Design. Nah ini itulah tips yang saya lakukan teman-teman. Teman-teman coba saja, teman-teman jangan ragu lagi ya untuk mencoba, karena ini saya sudah memberikan tipsnya buat teman-teman. Teman-teman wajib coba dan teman-teman wajib menang kontes ya. Kalau nggak menang ya berarti ada yang salah dari teman-teman ya, bisa dari desainnya ataupun komentarnya teman-teman yang kurang pas ya, ataupun dari perilaku teman-teman yang kurang baik kepada content holder ya, bisa saja itu menjadi penyebab atau penilaian content holder kepada teman-teman. Nah ini misalkan di sini kan ada sincerely your name misalkan ya, misalkan biasanya kan di surat-surat atau di komentar-komentar itu kan ada, teman-teman jangan lupa nih sincerely atau hormat saya atau best regards ya, nama teman-teman, misalkan namanya siapa, Joko ataupun Amir ya, teman-teman tulis saja di sini siapa namanya
Ini nama teman-teman ya, bukan nama content holder ya. Ini nama teman-teman siapa, misalkan tulis saja di sini nanti. Dan berikan emoticon atau semacam smiley atau apa, biar teman-teman itu dikiranya itu ramah. Biar teman-teman itu kesannya ramah kepada content holder ya. Jadi kita itu sebagai desainer itu tidak harus melulu soal teknis desain itu seperti apa, tapi ya kita harus mencerminkan perilaku kita yang terbaik kepada content holder ya, yaitu memberikan senyuman atau servis yang terbaik untuk dia. Jadi kalau misalkan kita servisnya itu baik atau ramah ya kepada content holder atau klien, ya insya Allah teman-teman kita akan bisa lebih mudah dalam memenangkan kontes. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini slide yang terakhir nih. Tips yang terakhir ini adalah tips non teknisnya teman-teman ya. Kalau tadi kan kebanyakan tips-tips teknis ya, berhubungan dengan teknis kepada bagaimana kita mengikuti sebuah final design di 99 design ya. Nah, kalau ini yang paling terpenting itu justru yang ini teman-teman, berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Usaha dan tips seperti apapun tanpa diiringi dengan doa, ini akan sulit teman-teman ya. Jadi tidak ada kunci kemenangan pun yang paling mujarab selain doa. Karena dengan doa, kita berdoa maka segala sesuatunya akan dipermudah, dan insya Allah kita akan bisa lebih mudah dalam memenangkan kontes ya. Jadi doa ini paling penting nih. Nah, misalkan teman-teman masuk final design, teman-teman udah senang nih, udah dapat notifikasi kalau teman-teman ini menang atau masuk final lah ya. Teman-teman harus tetap berdoa teman-teman. Semoga ya teman, semoga Tuhan mengabulkan doa saya, semoga saya bisa menang di kontes ini atau di final kontes desain ini ya, dan saya dipilih jadi pemenang. Nah, seperti itu teman-teman doanya ya, kira-kira. Jadi pastikan ya, utamakan teman-teman berdoa terlebih dahulu sebelum dan sudah mengirim desain ya. Jadi doa ini adalah sebuah kunci yang paling mujarab ketika teman-teman mengikuti sebuah kontes ya. Baik itu masih babak penyisian ya, atau sudah pemilihan pemenang, ataupun sudah masuk babak final, teman-teman harus tetap terapkan doa ini dimanapun berada teman-teman, baik di babak final, di babak penyisian, maupun ketika teman-teman sudah pemilihan pemenang. Karena doa dan usaha ini saling berkaitan teman-teman. Mustahil teman-teman berdoa tanpa usaha, dan begitu juga sebaliknya ya. Mustahil juga jika teman-teman cuma usaha saja tapi tanpa diiringi sebuah doa. Itu adalah sesuatu yang kurang, istilahnya apa ya, kurang baik lah, kurang pas lah. Jadi kita harus usaha dulu, kemudian setelah kita berusaha, kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seperti itu, nah, kita tinggal iringi doa yang terus menerus, ibadah, dan setelah itu kita serahkan semuanya kepada Sang Pencipta ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya tips yang saya bisa kasih untuk hari ini. Semoga tipsnya bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 tips gimana agar kita bisa memenangkan kontes di final 99 desain. Gimana teman-teman tipsnya? Kira-kira mudah untuk diterapkan? Silakan teman-teman terapkan sendiri ketika teman-teman masuk final kontes ya. Dan misalkan teman-teman ada yang kurang paham atau kurang jelas mengenai tutorial ini, silakan teman-teman kirimkan di kolom komentar saja. Nanti saya akan balas pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di tutorial-tutorial desain yang lain. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini sebaik-baiknya agar teman-teman yang lain nggak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat seputar dunia desain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.